Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat, yang mana materi ini disusun oleh Stephen Halim dengan NIM 214031143, kemudian Misbahul Khairi dengan NIM 214031144, dan yang terakhir ialah Sultan Muhammad Nafkan dengan NIM 214031146. Baik, lanjut ke materi yang pertama. Kata muhkam berasal dari bahasa Arab yang berarti hakama yahkumu hukman, yang artinya ialah memutuskan antara dua hal. Menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya dan tidak mungkin diganti atau diubah. Dalam definisi bahasa Arabnya ialah ayat muhkam bermakna ahkamtu syai'a ayat atqamtu faman ta'ahu anil fasad. Artinya ialah menguatkan sesuatu dan melarangnya dari kerusakan. Sedangkan ayat mutasyabihat berasal dari kata asyabbaha wa wasyabbahu wa wasyabbihu, yang artinya ialah kemiripan, atau secara istilah ialah ayat yang maknanya tidak jelas. Dalam definisi bahasa Arab, ayat mutasyabihat adalah wasyubhatu huwa an la yatamayazu ahada syaibatu minal akhori lima bainahuma minat tasyabahu aina kana au makna. Qala Allah Ta'ala wa atu bihi mutasyabiha ayushbihu ba'duhu ba'dun launan la ta'ma wa haqiqah, yang artinya ialah syubhat adalah tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain disebabkan adanya kemiripan antara keduanya secara kasat mata ataupun makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Yang dimaksudkan ini adalah sebagian menyerupai warna bagian yang lain, bukan rasa atau hakikatnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Misbahul Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Khairi dengan NIM 214031144 akan menjelaskan tentang penyikapan terhadap ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam ialah ayat yang diketahui secara zahir dan takwil. Ayat ini bermakna jelas. Berbeda dengan ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah dan bermakna tidak jelas. Ayat muhkam memiliki lebih dari satu takwil, memiliki dari satu takwil, sedangkan ayat mutasyabihat memiliki lebih dari satu takwilnya. Ayat muhkam tidak butuh penjelasan lebih terhadap ayatnya, sedangkan ayat mutasyabihat itu membutuhkan penjelasan pada ayatnya. Ayat muhkam lafadznya tidak berulang-ulang, sedangkan ayat mutasyabihat lafadznya sering berulang-ulang. Ayat muhkam menjelaskan tentang al-faraid, janji, dan ancaman. Sedangkan ayat mutasyabihat menjelaskan tentang kisah dan pemisalan. Ayat muhkam termasuk ayat nasih dan menjelaskan kewajiban pengimanan dan cara mengamalkannya. Sedangkan ayat mutasyabihat termasuk ayat mansukh yang menjelaskan tentang kewajiban pengimanan tetapi tidak untuk diamalkan. Ayat muhkam menjelaskan tentang halal dan haram, sedangkan ayat mutasyabihat menjelaskan selain halal dan haram. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan M. Nafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan M. Nafkan dengan NIM 214031146 akan menjelaskan tentang isi kandungan ayat muhkam. Isi kandungan ayat muhkam dalam beberapa aspek terdapat pada surah-surah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, dalam aspek akidah terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isi kandungan ayat muhkamnya ialah tentang penegasan bahwa beribadah kepada Allah itu harus mutlak dan Allah tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh yang sama dengan makhluknya. Kemudian dalam aspek hukum terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kandungan ayat muhkam pada ayat ini adalah Allah memberikan larangan kepada Bani Israel untuk tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian aspek yang ketiga ialah tentang tuntunan pergaulan sosial, yang mana terdapat pada surah At-Taubah ayat 101
119 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kandungan ayat muhkam pada ayat ini adalah tentang menjelaskan untuk menyeru orang-orang yang beriman untuk berlaku jujur dengan memegang kebenaran dan kejujuran. Kemudian yang keempat adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil adl. Al-ayah. Kandungan ayat muhkam pada ayat ini yakni setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti yang tertulis. Tetapi jika tidak ada perjanjian yang tertulis hendaknya dihadirkan saksi. Tetapi jika tidak ada keduanya maka dibolehkan adanya jaminan. Kemudian yang terakhir ialah tentang qasas atau kisah umat terdahulu yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi Watlu alaihim naba'a bana Adam bil haqq iz qarrabna qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari wa qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Isi kandungan ayat muhkam pada ayat ini adalah ayat ini menceritakan tentang kisah dua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka salah satu dari kurban mereka berdua diantaranya ialah Habil itu diterima dan saudaranya Qabil itu tidak diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.